Setelah periode pemberian hukum Taurat di Sinai, kita memang tidak mendapat data yang pasti, saudara ya, di dalam Alkitab. Apakah orang Israel selama periode penulisan imamat itu memang masih berada di Sinai, atau mereka sudah mulai melanjutkan perjalanan pengembaraan mereka lagi, ya. Karena memang kitab imamat ini hanya menyusun peraturan-peraturan, tidak diketahui peraturan ini diberikan pada waktu kapan, tahun keberapa, pada waktu mempersiapkan hari raya tertentukah. Kita tidak pernah tahu itu. Tapi yang jelas, saudara, bahwa pasal 19 dari kitab imamat ini merupakan satu penjelasan dari hukum Taurat yang diberikan oleh Allah di puncak Sinai kepada Musa untuk kemudian diteruskan kepada orang Israel. Bisa jadi bahwa pembacaan atau penulisan imamat 19 ini adalah penjelasan Allah langsung sejak dari hukum Taurat Sinai itu diberikan secara tertulis. Hukum-hukum itu masih berupa sebutlah masih berupa kalimat-kalimat singkat, seperti halnya saudara membaca pengakuan iman di belakang itu, ya. Itu kan ada pengakuan iman, ada 17. Saudara tinggal baca dari satu nomor ke nomor yang lain. Kurang lebih begitulah kira-kira hukum Taurat pada waktu diberikan oleh Musa di puncak Sinai. Tidak ada penjelasan sama sekali, ya, hanya ada peraturan-peraturan. Nah, mungkin saudara, imamat 19 ini Allah berikan sebagai penjelasannya. Karena orang Israel kalau membaca langsung satu kalimat undang-undang belum tentu ngerti. Mungkin kita juga begitu, saudara ya. Kadang harus dulu diterangkan apa sih maksudnya di balik satu ketentuan, di balik satu kalimat perintah, di balik satu kalimat penugasan. Kadang kita perlu diterangkan, ya. Perlu diterangkan tetek bengeknya lah kira-kira. Nah, di pasal 19 imamat ini, kalau kita baca, saudara, dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, maka saudara akan melihat di sana Allah memulai mengingatkan atau menjelaskan hukum Taurat Sinai itu, ya, 10 hukum itu, dengan hukum-hukum pertama yang berhubungan dengan sesama manusia. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, akulah Tuhan Allahmu." Nah, kalau saudara bandingkan ini dengan hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, ini masuk nomor-nomor awal, sebutlah begitu. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, ya, nomor 5. Kalau disebut di ayat 3 harus menyegani ibunya dan ayahnya, itu nomor 5, saudara, di dalam hukum Taurat. Kalau saudara bandingkan di kitab Keluaran pasal 20, nah kita buka sajalah ya, Keluaran 20. Keluaran 20. Keluaran 20. Nah, kalau saudara menghitung
memang baiknya saudara buat tanda. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara buat tanda di dalam Alkitab saudara, bahwa yang pertama itu disebutkan di ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua itu ayat 7. Yang kedua ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Itu 2. Yang ketiga di ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat di ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima baru ayat 12, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, sampai di kelima aja. 6, 7, 8 itu berturut-turut, saudara kan tinggal ngikutin. Kalau saudara bandingkan di Imamat 19, ada istilah yang agak sedikit berbeda, diganti. Tapi bukan sebenarnya artinya sama, hanya bermaksud menjelaskan. Seperti ayat yang ketiga, dituliskan di Imamat 19 ayat 3, setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya dan ayahnya. Karena kalau dibandingkan di dalam hukum Taurat, ditulis hormati ayahmu dan ibumu. Rupanya hormat itu maksudnya segan. Kalau hormat dalam KBBI, hormat itu begini, saudara. Ya, dan kan nggak perlu orang tua kita giniin tiap hari, tiap jam gitu. Itu baru lapor Pak kalau begini, ya. Maksudnya menyegani, artinya berarti bahwa harus dijaga sikap dan perkataan, harus dijaga bahkan perasaan orang tua. Nah, kata hormat mendapatkan arti di sana, diterangkan. Begitu juga masih ayat 3, Imamat 19. Di situ dituliskan dengan jelas, dan memelihara hari-hari Sabatku. Sampai 2 kali ditulis, nanti di ayat yang ke-30 juga ditulis, memelihara hari-hari Sabatku. Sementara kalau saudara bandingkan di dalam Keluaran pasal 20, di situ hanya ditulis 20 ayat 8 di kitab Keluaran, ingat dan kuduskan hari Sabat. Ya, kalau cuma mengingat, orang Israel mungkin pikir yang penting saya sudah ingat gitu ya. Tapi tidak ada yang terlihat yang mereka lakukan gitu. Kata menguduskan itu bisa juga artinya yang penting berhenti bekerja. Tapi kalau kemudian di kitab Imamat dijelaskan dengan kata memelihara hari-hari Sabat, bahkan bukan cuma 1 hari. Kalau di dalam kitab Keluaran hanya ditulis ingat dan kuduskanlah Sabat. Nah, di dalam kitab Imamat lebih dijelaskan, peliharalah hari-hari Sabat. Kenapa disebut hari-hari Sabat? Karena Sabat itu banyak, saudara, di dalam di dalam kalender Israel. Pertama ada yang disebut dengan Sabat mingguan. Sabat mingguan itu jatuh tiap hari Sabtu. Itu disebut Sabat mingguan. Lalu selain Sabat mingguan ada juga yang disebut dengan Sabat bulan baru. Sabat bulan baru tidak harus jatuh hari Sabtu. Tetapi yang penting dia jatuh pada hari terakhir sebelum masuk bulan baru. Jadi kalau bulan baru mau dimasukin ini tanggal 1 bulan Agustus misalkan, berarti tanggal 30 Juli itu Sabat namanya. Sabat bulan baru. Tapi tidak harus kena di hari Sabtu. Jadi aturan Sabat ini sudah berkembang begitu rupa. Sehingga tidak lagi Sabat artinya 7. Memang Sabat itu artinya 7. Dan yang dimaksud dengan 7 adalah hari ke-7. Hari ke-7 hari apa? Sabtu apa Minggu? Ayo. Hari ke-7 itu Sabtu, karena hari pertama itu Minggu, makanya lihat kalender sering-sering, saudara. Minggu ditaruh depan atau belakang?
di depan. Jadi hari pertama itu hari Minggu. Kita ngitungnya selalu Senin yang pertama. Kenapa? Karena yang di otak kita duit masalahnya. Senin kita apa? Nyari duit. Minggu nyari kasur. Gitu. Ya. Makanya udah hari pertama Senin. Gitu. Ini manusia nih kadang-kadang udah begitu susahnya. Hari pertama apa? Minggu. Hari pertama Minggu. Baru hari ketujuh Sabtu. Jadi sampai sekarang itu yang namanya Sabat tetap Sabtu. Karena artinya Sabat itu 7. Tapi ternyata kalau bicara tentang hari Sabat atau tepatnya hari-hari Sabat, ternyata tidak lagi angka 7 yang menjadi acuannya. Tetapi adalah hari terakhir sebelum satu perayaan atau sebelum satu ketetapan dirayakan. Nah kalau tadi kita bahas Sabat mingguan, itu sudah pasti hari Sabtu, hari ketujuh. Tapi Sabat bulan baru belum tentu dia akan jatuh hari Sabtu. Dia hari Senin bisa, hari Selasa pun bisa, saudara. Tetapi yang jelas itu diperintahkan oleh orang Israel untuk dilakukan. Itu baru 2. Jadi ada hari Sabat mingguan, ada Sabat bulan baru, yang ketiga ada Sabat hari raya. Nah, Sabat hari raya ini juga sama seperti Sabat bulan baru, tapi tidak jatuh di tanggal terakhir. Dia jatuh di tanggal sebelum perayaan. Contoh seperti ada namanya Sabat Paskah. Paskahnya itu baru dilaksanakan tanggal 14. Selalu begitu, itu dalam kalendernya Israel. Berarti yang disebut Sabat Paskah kapan? Tanggal 13. Dia nggak harus jatuh di tanggal terakhir, akhir bulan. Dan dia juga belum tentu jatuh di hari Sabtu. Nah itu supaya saudara tahu, ternyata aturan Sabat, atau lebih tepatnya hari-hari Sabat di dalam Alkitab, itu banyak sudah. Kalau Sabat mingguan hari ketujuh, Sabat bulan baru hari terakhir atau tanggal terakhir, Sabat hari raya berarti hari sebelum hari raya. Lalu yang keempat, ada yang disebut dengan Sabat pendamaian atau Sabat Yom Kippur, Sabat Yobel namanya. Nah itu Sabat hanya datang setahun sekali. Bahkan kalau Sabat Yobel dia hanya datang 50 tahun sekali. Jadi Sabat itu gak mesti 7. Makanya kalau saudara lihat di dalam Alkitab, orang Israel menghormati Sabat itu gak mesti hari Sabtu. Kalau Sabat mingguan iya. Tapi kalau dia Sabat bulan baru, gak hari Sabtu pun orang Israel akan berhenti bekerja. Maka yang disebut dengan memelihara artinya Tuhan ingin orang-orang Israel mempersiapkan pikiran dan hatinya dalam satu hari sebelum dia merayakan. Baik hari raya, baik ibadah-ibadah pada hari raya itu. Itu tujuannya Sabat. Beda dengan orang Indonesia, saudara. Besok mau Natalan, gitu. Malam masih repot, gitu. Repot dengan mikirin bumbunya, masakannya ramuan gimana. Hari mau Natalan, saudara, malamnya Natalan, pagi baru masak-masak. Kalau orang Israel nggak boleh itu. Nah, kalau jadi orang Israel bingung kita ya, saudara. Gimana caranya mempersiapkannya itu? Mereka sudah dilatih, sudah terbiasa begitu rupa. Kalau mau repot-repot silakan. Mau sebutlah mempersiapkan hal pelayanan yang baik silakan. Tetapi lebih penting ternyata ketika hari perayaan itu datang, orang Israel itu sudah siap mental, siap pikirannya, siap dengan jiwanya untuk Tuhan.
Makanya hari Sabat itu disebut dengan hari pengosongan diri. Ya sebetulnya baik juga ya kalau kita jemaat Lusufan ikut membiasakan, mulai membiasakan sebelum ibadah, walaupun kita tidak merayakan hari Sabat, tapi kita sabatkanlah hari itu untuk kita, misalkan gitu. Kita kosongkan diri kita, gitu. Itu makanya bagus juga kita buat doa hari Sabtu, saudara. Supaya maksudnya untuk ibadah besok kita siapkan pikiran dan hati, gitu. Tujuannya memang itu. Karena sudah begitu pun, sudah dibuat, sebutlah persiapan mental, gitu ya, persiapan rohani untuk memasuki hari pertemuan besar. Karena di dalam Alkitab hari Minggu itu disebut hari pertemuan raya. Nanti saudara akan dapati banyak ayat-ayat itu saudara di dalam kitab Ulangan juga. Hari pertemuan besar, hari pertemuan raya. Makanya kenapa banyak gereja-gereja menggunakan istilah ibadah raya. Gak masalah buat saya itu. Kita juga begitu kalau nggak salah, ibadah raya. Apa sih maksudnya raya ini? Raya itu besar, saudara. Besarnya dalam hal apa? Penyajiannya? Ya, bukan. Besar itu dalam hal persiapannya, antusiasmenya, penghormatannya. Harus dibuat besar. Makanya kenapa di kitab Imamat, Tuhan gandeng pesan tentang hormati orang tua dengan pelihara hari Sabat supaya Allah melatih manusia. Kalau terbiasa menghormati yang dilihat, maka dia bisa menghormati yang tidak dilihatnya. Jadi jangan bilang, oh saya hormat kepada Tuhan, tapi kepada orang tua tidak hormat. Saya hormat kepada, saya takut akan Tuhan. Sama orang tua gak ada takut-takutnya. Itu bohong besar di dalam Alkitab, saudara. Bahkan kalau saudara bandingkan dengan ayat 32, masih di Imamat 19. Imamat 19, ayat yang ke-32. Di situ apa ditulis? Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Harus berdiri sama orang ubanan. Siapa yang beruban di sini? Saya sudah loh saudara. Ya, saudara kalah. Saya sudah beruban. Menangnya cuma di uban. Alkitab bilang Tuhan menggendong orang-orang yang rambutnya putih. Maka yang berambut putih jangan suka disemir rambutnya. Nanti kalau disemir Tuhan lepasin gendongannya. Udah digendong toto saudara nyemir rambut Tuhan. Ya udah hitam lagi udah lepas. Makanya yang putih biar aja putih gitu kan. Lebih cakep loh saudara putih gitu. Saya aja putih. Walaupun toh kata orang kelihatan lebih tua dari umurnya, nggak apa-apa itu, malah makin bagus gitu ya. Jadi saudara, Allah sedang mengajar orang Israel untuk menghormati Tuhan. Caranya bagaimana? Hormati dulu yang kelihatan. Jangan dulu ngaku-ngaku kita bilang, oh saya sayang sama Tuhan. Nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi sama orang lain kita tidak bisa melakukan, tidak bisa menunjukkan kasih. Maka itu disebut dengan akal-akalan. Yang kelihatan saja kita nggak bisa lakukan. Maka yang tidak kelihatan siapa yang mau ukur? Siapa yang mau awasi? Sudah. Disiplin harus dimulai dari yang terlihat dulu. Maka kalau saudara baca kemudian di Imamat 19 ini. Karena tadi kita baru fokus di hari Sabat. Hari Sabat itu banyak. Dan orang Israel harus terbiasa melakukannya. Mereka tidak menghormati orang tua, otomatis hari Sabat lama-lama mereka anggap biasa.
Sementara Sabat ada Sabat mingguan, Sabat bulan baru, sedikitnya dalam 1 bulan, saudara, ini paling sedikit dalam 1 bulan, orang Israel pasti akan merayakan 5 kali hari Sabat. 4 Sabat mingguan plus Sabat bulan baru, tuh 5 kali. Nah kalau saudara hitung di dalam Alkitab nanti, ya di kitab Imamat juga, pasal 23 kita belum nyampe. Orang Israel tuh punya hari raya 7 dalam setahun. Sekarang malah jadi 12 dalam setahun. Tapi yang di Alkitab 7. Berarti hitungannya paling tidak, saudara, dalam 1 tahun sedikitnya ada 12 juga Sabat hari raya. Sebutlah dibuat rata-rata. Sabat itu 12 kali dalam setahun, berarti 1 bulan sekali. Tadi saja sudah 5. 4 Sabat mingguan, 1 Sabat bulan baru. Ditambah dengan 1 lagi Sabat hari raya. Orang Israel berarti merayakan atau memelihara Sabat paling sedikit 1 bulan, 6 kali. Dan itu mereka harus berdiam di rumah, gak boleh ngapa-ngapain. Hal yang paling menyiksa itu kalau di rumah gak ngapa-ngapain. Mereka hanya membaca Taurat, mereka hanya mengucapkan kemudian doa-doa khusus pada hari Sabat itu. Untuk mempersiapkan apa? Hari esoknya yang disebut dengan hari pertemuan besar, hari pertemuan raya. Kadang 6 kali dalam sebulannya kita rasa udah kebanyakan kan, saudara. 1 minggu sekali aja udah banyak, apalagi tambah lagi 6 kali dalam 1 bulan. Maka Tuhan bilang, kalau engkau tidak biasa menghormati orang yang engkau lihat, tidak biasa menghormati orang tua, engkau tidak akan bisa menghormati Tuhan dan menghormati hari-hari Sabatnya. Saudara tahu bahwa sebenarnya yang Allah fokuskan itu di dalam semua aturan itu cuma 2. Cuma 2. Pertama, hormati Allah dan semua pekerjaan Allah dan semua atribut-atribut kealahannya, hormati. Yang kedua adalah hormati manusia sebagai ciptaan Allah. Dan itu punya tingkatan, mulai dari orang tua, orang yang dituakan, orang yang telah menolong kita. Itu aturannya itu ada kalau nanti saudara kumpulkan. Lama-lama saudara akan dapat aturan yang lengkap sudah. Tapi semua asasnya cuma 2. Hormati Tuhan dan atributnya. Atribut itu berarti pekerjaannya dan semua kehendaknya, termasuk rumah Tuhan, saudara. Oh, itu harus hormat. Tidak boleh tidak hormat. Lalu juga yang kedua, hormati sesama manusia. Mulai dari apa? Orang tua yang dituakan, yang menolong kita, yang pernah menolong kita. Pemimpin-pemimpin itu urutannya ada di dalam Alkitab. Lalu kalau kita nggak bisa menghormati satu sama lain, bisakah kita menghormati Tuhan? Dan kadang kita menempatkan penghormatan kepada manusia lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau ketemu orang pembesar, rapi sekali kita datangnya. Kalau perlu baju baru, sepatu baru, gitu ya. Tapi kalau ke gereja, udah yang belum dicuci aja lah gitu. Kenapa? Ntar juga ketemu yang lain juga, ntar dipegang-pegang kotor. Gitu. Rumah Tuhan itu atribut, saudara. Hormati Tuhan termasuk menghormati tempat yang Tuhan kuduskan. Maka jangan salah, jangan terbalik. Jangan nanti kepada manusia kita datang dengan penuh hormat, baju kita pilih-pilih, saudara. Datang kepada Tuhan, saudara gak pilih-pilih baju. Gitu. Salah ngambil lagi. Baju kepantek saudara bawa ke gereja. Ya, di sini gak ada ya. Gak ada yang pakai baju pantai, gak ada kan ya. Kalau pakai baju pantai pulang dulu, saudara ganti baju. Karena ada yang begitu. Kayaknya udah salah lihat dia ya. Gereja itu dipikirnya mungkin kayak kedai kopi gitu kali. Jadi, akhirnya datang seadanya, belajar. Kenapa?
Kalau enggak kan untuk apa Allah suruh ini? Dengan penghormatan itu kita menghargai Tuhan, pekerjaan Tuhan. Menghargai Tuhan dan menghargai pekerjaan Tuhan. Dan kita pun pada akhirnya terbiasa untuk menghargai diri kita sendiri. Saya menghadapi orang, saya ngomong dengan orang lain. Seperti apa saya supaya saya dinilai pantas. Ngomong seperti apa ya supaya saya dinilai pantas. Jaga bicara supaya orang hormati saya. Kalau dia ngomong ini memang betul-betul hikmat. Kan saudara pada akhirnya punya nilai sendiri. Orang lain hormati kita karena kita menghormati sesama. Orang lain hormati kita karena kita menghormati Tuhan. Makanya disebut dengan Taurat kehidupan, saudara. Kenapa saya sebut Taurat kehidupan? Karena memang yang dibacakan ini Taurat. Penjelasan tentang Taurat yang tadi di kitab Keluaran 20. Tapi Allah langsung menerangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita belum baca aja semua. Coba kita lihat ayat yang ke kita loncat saja saudara ya. Ayat yang ke 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu jangan kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Karena orang Israel ini kan petani. Ya. Dan Tuhan bilang kalau kamu lagi petik buah anggur. Kan biasanya kalau metik ada yang jatuh tuh. Yang jatuh jangan dipungut. Kan masih ada yang banyak yang mau dipetik. Nanti setelah semua pohon sudah, setiap baris semua sudah selesai dipetik. Maka kamu jangan balik lagi untuk ngambil, untuk mungut yang jatuh. Itu Tuhan bilang. Atau sawah. Ini ladang, gandum. Kau lagi sabit, pasti kan ada yang kececer. Nggak usah dikumpulin. Udah lanjutin aja. Yang bisa engkau pegang dari sabitanmu itu punyamu. Sisanya yang jatuh-jatuh, nggak usah dipungut. Buah anggur yang jatuh dari kita petik, nggak usah diambil lagi. Nggak usah kita balik lagi untuk kedua kalinya mungutin. Tuhan bilang itu jatahnya orang miskin. Sekarang kita nggak bisa praktekkan itu saudara. Karena saudara kan tidak ada yang berladang, tidak ada yang berkebun, tidak ada yang bertani. Tapi kira-kira ayat ini bagaimana kita menerapkannya supaya kita betul-betul bisa melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan dalam hal mengasihi sesama. Ini juga bentuk kasih. Dan Tuhan bilang kasih sama orang miskin. Kalau udah begini ini kan kata yang gak jelas. Miskin itu apa sih? Gitu. Saya juga miskin loh. Gitu. Mungkin gitu kan saudara. Miskin sekarang hitungannya apa? UMR. Pergub 2022 memberlakukan UMR untuk 2023 ini itu 4.902.000 saudara. Itu tiap tahun naik UMR-nya. Berarti kalau di bawah 4.902.000 sebenarnya 4.901.700 sekian begitulah. Itu kan ada persentasenya. Kita bulatkan aja 4.902.000. Di bawah itu berarti tidak mampu. Miskin. Lalu saudara bilang, gua harusnya miskin. Karena gua miskin, gua ambil aja semua deh. Gitu. Firman Tuhan ini sebenarnya dilakukan bukan untuk saudara ngitungin dulu saudara miskin atau kaya. Tapi hatimu penuh kemurahan gak sebenarnya? Sebab di dalam Alkitab istilah miskin bukan berarti pendapatannya kurang dari upah minimum regional, saudara. Tapi orang kikir itu Alkitab bilang juga sebenarnya miskin.
Udah miskin kasih, miskin perhatian, apalagi sudah. Miskin sebenarnya. Maka jangan jadi orang pelit. Kalaupun saudara mungkin pikir, saya juga sebenarnya harus masuk dalam golongan orang yang harus dibantu. Percaya enggak saudara? Allah bisa membantu engkau, memberkati engkau kalau engkau lebih dahulu memberkati orang lain. Percaya enggak itu? Kalau kita nunggu, Tuhan juga nunggu. Mati enggak tuh? Kita nunggu, Tuhan berkati saya dulu pokoknya. Enggak bisa enggak. Tuhan bilang, ya udah, gue tunggu. Ayo kita kuat-kuatan. Gitu. Ayo, mau bisa menang sama Tuhan, saudara. Kalau Tuhan juga nunggu, saudara. Keran saudara ditutup. Amsyong. Habis. Itu sebabnya Alkitab ini mengajar kita untuk mengasihi sesama sebenarnya. Dan bentuk kasih sesama itu, berapa yang bisa kita sisihkan untuk orang lain? Jangan kemudian kita ambil, karena kita selalu berkata, saya masih kurang. Ingat saudara, manusia itu gak pernah ada kata cukup, selalu kurang. Sudah dikasih banyak tetap kurang, dikasih enak tetap kurang, suruh bawa pulang juga, tuh masih kurang aja. Heran, padahal udah bawa pulang lah gitu, masih kurang juga. Karena manusia gak pernah cukup. Jadi bagaimana caranya? Hati ini saja yang dirubah. Kalau kita punya kemurahan Tuhan, hati yang murah hati, dan pada dasarnya kita memang mengasihi sesama. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita gampang melakukannya. Dengan cara itu Allah membuat ukuran. Kalau engkau biasa untuk menyisihkan dari hasil kerjamu, hasil usahamu untuk orang lain, maka engkau pun akan mudah untuk menyisihkan dari hasil kerja saudara untuk Tuhan. Betul apa betul kira-kira? Saya sedang gak nagih saudara lo ya. Saya gak nagih saudara ini. Cuman memang Alkitabnya kebetulan sampai di pasal ini harus kita bahas saudara. Kalau ada yang merasa tersinggung, mungkin merasa gue harusnya belum buat saya, silakan saudara komplain sama Tuhan. Jangan komplain sama saya cuma mengkhotbahkan saja apa yang Tuhan firmankan. Jadi supaya saudara tahu bahwa ukuran kita untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara lakukan dulu dengan yang kelihatan. Saudara bisa lakukan kepada sesama, saudara pasti bisa lakukan untuk Tuhan. Saudara bisa lakukan untuk gereja, saudara pasti bisa lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau semua saudara gak lakukan, maka adalah bohong belaka kalau saudara bilang, saya sudah berikan itu untuk gereja. Karena gak kelihatan. Gak ada yang bisa, yang dapat mendorong hatimu, tidak ada. Saudara, itu baru masalah rezeki. Jadi saya ajar saudara dari firman Tuhan. Tidak harus menunggu jemaat ini semua jemaat kaya, enggak. Justru ketika saudara terbiasa untuk memberikan kepada orang-orang yang saudara anggap memang berhak untuk menerima, saudara memang punya sensitivitas untuk membagi, maka saudara lihat Tuhan akan pelihara saudara dengan sangat mengherankan. Pernah ada kan ceritanya, tapi kita belum masuk ceritanya itu memang. Itu nanti di zaman nabi-nabi. Seorang ibu janda dengan anaknya yang hanya tinggal punya bahan makanan untuk 1 kali makan saja. Datanglah pendeta, hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau datang memang selalu bawaannya mesti disuguhin kan ya. Walaupun gak diminta saudara. Tapi dalam cerita ini pendetanya minta ini. Hamba Tuhan ini malah minta. Kadang kan kalau kita datang gitu, atau saya datang, sungkan juga kan mau minta sesuatu. Karena gak diminta pun pasti juga ditawarin. Entah saudara nawarinya mungkin berat hati gitu ya. Mungkin dia bilang, aduh cepat pulang deh, gitu. Karena kita lagi gak ada apa-apa. Mungkin gitu kan. Mungkin saudara, di sini sih enggak ketahuan maksudnya gitu. Tapi enggak lah pasti.
Tapi ini nabi ini minta loh saudara, minta buatkanlah aku roti dengan sekirbat air. Waduh, si janda itu susah hati. Yang kita punya ini sekali makan, setelah itu selesai sudah. Mana lebih miskin? Mana lebih miskin? Sang nabi itu atau si janda ini? Ya janda ini. Nabi ini saudara minta makan itu bukan karena nggak punya makanan. Dia bahkan bisa kemana saja. Kalau nggak dikasih makanan, dia bisa dapatkan makanan di tempat lain tentunya. Karena nabi ini dihormati, kemana saja pasti orang bisa layani. Tapi perempuan ini, tiba-tiba dia datang ke tetangganya, tolong dong kasih saya makan. Minggir lu, siapa kamu? Tua bangka nggak tahu diri. Aduh, resikonya lebih besar ini. Siapa lebih miskin? Perempuan ini. Tapi apakah perempuan ini kemudian bilang, Pak Pendeta, demi imamat pasal 19, harusnya lu kasih gue, katanya gitu. Saya orang miskinnya, apa gitu? Kan gak ada. Dia kasih loh saudara. Pertanyaan, hidup atau mati janda ini kemudian? Hidup atau mati? Hidup. Justru ketika dia sadari bahwa sebenarnya dia lebih miskin, tapi dia membebaskan hatinya dengan kemurahan Allah gitu. Dia praktekkan hidupnya untuk mempraktekkan kemurahan Tuhan. Dia hidup. Percayalah saudara, sampai hari ini saya masih yakin orang yang banyak memberi tidak akan berkekurangan. Dan orang yang banyak memberi tidak akan mati. Justru mati itu karena terlampau rakus banyak yang dibeli gitu. Udah punya semua, beli semua, makan semua, anfal lama-lama saudara. Makanya bagi-bagi sedikit lah sama orang gitu ya. Supaya saudara awet hidup. Bukan itu sebenarnya ya. Itu nih urusan itu nomor sekian, nomor 10, nomor 11. Tapi apa yang utama? Supaya terbiasa kita memberikan kepada Tuhan. Ringan kita memberikan kepada Tuhan. Karena ketika kita memberikan kepada Tuhan, dari hasil pekerjaan kita, Allah tambahkan hasilnya. Saudara berikan kepada Tuhan hidupmu, Allah perpanjang usiamu. Coba itu. Kan itu firman Tuhan. Maka kalau mau hidup lama itu enak sebenarnya. Sudah. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Maka saudara akan hidup aman, hidup lama. Karena dalam penelitian orang yang cepat matinya itu ternyata karena ada sirosis. Tahu sirosis? Hati yang keras itu. Ada luka di hatinya. Di levernya. Tapi saudara tahukah itu bukan karena penyebabnya, bukan karena makanan segala macam. Itu nomor sekian ternyata. Penyebabnya karena ini. Pikiran. Satu ibu bercerita sama saya, ibu ini hamba Tuhan. Ini supaya saudara belajar, supaya saudara tahu. Dia sempat sakit dan tidak bisa jalan, lumpuh boleh katakan begitu, 4 bulan. Dia cari pengobatan saudara sampai ke ahli saraf, ahli tulang belakang, ya pokoknya semualah gitu. Akhirnya dia pergi ke Ungaran, kan di Ungaran ada dokter bagus tuh. Dokter yang berhubungan dengan saraf dan tulang-tulang lah pokoknya itu dengan jaringan-jaringan saraf-saraf dalam tubuh kita. Waktu pergi ke sana, lucunya dokter ini cuman senyum setelah di ronsen semua. Karena di Jakarta itu dokter diagnosa bingung, sakitnya apa, nggak ketemu. Maka di Ungaran baru kemudian dokternya bilang, ibu ini nggak ada sakitnya sebenarnya. Tapi cuma satu sakitnya ibu, pikiran. Ibu banyak pikiran kan? Katanya. Terus kata ibu ini, dokter sok tahu katanya. Kalau cuma sakit pikiran doang ngapain saya susah-susah mesti digotong-gotong datang ke Ungaran begini gitu. Iya, ibu mah sakit pikirannya gitu, tapi nggak mau ngaku.
Oh betul saudara, baru di situ dia tahu kalau memang dokternya jago. Karena sakit pikirannya. Banyak hal yang pengen dia pengen orang lain buat ini, dia pengen orang lain harus buat itu, dia pengen anaknya begini, dia pengen suaminya begini, dia pengen orang lain harus ini. Pokoknya yang dia pengen semua harus jadi. Itu yang bikin dia stres, dan karena stres itu terjadilah kemudian sakit penyakit itu. Dan dokter bilang stresnya manusia ini ternyata penyumbang lebih besar daripada cuman sekedar radikal bebas segala macam, kekurangan vitamin. Makanya betul lah kita bilang hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau saudara lagi susah, tersenyumlah gitu. Paling tidak membuat pipi saudara nggak keriput, nah gitu. Ya. Tersenyum saudara, karena hidup itu Tuhan beri, dan ketika itulah saudara baru tahu bahwa bukan yang harus kita pikirkan orang harus berbuat sesuatu untuk kita, tapi apa yang kita bisa buat untuk orang lain, apa yang kita bisa buat untuk Tuhan. Saudara tahu, dengan kesaksian itu pun saya belajar. Saya juga belajar. Kadang juga saya mikirin, saya pengen orang lain harus begini, saya pengen dia mesti begitu. Stres saya saudara, betul-betul stres. Makanya lebih baik udahlah, kita kasih contoh saja. Lakukan ini, lakukan itu. Pelan-pelan juga kita akan membuat orang lain bengong. Oh iya, malu sendiri. Iya harusnya kan saya juga begitu. Itu loh firman Tuhan mengajar kita saudara. Makanya saya bilang sama Abed dari kemarin pun, kayaknya hidup kita ini sekarang bukan untuk diri sendiri lagi, untuk orang lain. Kita ngomong orang lain, kita mikirin orang lain. Anak kita aja udah gak kita pikirin lagi sekarang. Orang lain aja kita pikirin. Ya ketawalah kita berdua. Ya betul lah saudara. Siapa mau kita pikirin lagi ya? Ya bukan berarti gak mikirin anak saudara. Ya anak toh sekarang sudah Tuhan sudah berkati begitu rupa. Tuhan sudah sertai. Jadi nggak perlu kalau kayak tadi si Lina kesaksian, nah itu kan dia harus dipikirin banget. Dulu juga saya begitu saudara ya. Cuma sekarang masa saya udah lewat gitu ya. Dia aja sekarang yang baru rasa gitu. Ya. Tapi kalau saudara, kalau kita mikirin begitu, lama-lama kan pusing juga. Kenapa? Karena kita selalu maunya harus didahulukan. Termasuk memaksakan orang lain melakukan apa yang kita mau. Pernah nggak sih kita mikir bahwa Allah juga sebenarnya punya keinginan lebih kuat supaya kita melakukan kehendak Tuhan? Harusnya kan begitu. Jadi daripada bikin sakit, kita mikirin orang lain harus buat apa yang saya mau. Mulailah belajar sekarang, buatlah saudara untuk orang lain. Orang lain mau terima puji Tuhan, orang lain mau suka puji Tuhan. Tidak pun saudara dibebaskan dari egoisme, saudara dibebaskan dari kecenderungan untuk dosa kikir, untuk dosa egois. Karena banyak ayat ini berkata. Nanti saudara baca ya, sebab kalau kita baca satu-satu, saya kumpulkan ini ada 23 aturan saudara. Untuk imamat 19 saja. 23 aturan mau dibahas satu-satu. Bisa pulang 23 jam ke depan kita. Ya, kalau 1 jam 1 aturan. Tetapi yang saya ingin saudara lihat kemudian di ayat, masih kembali ke imamat 19. Saya ingin saudara baca mulai dari ayat yang ke 23. Ayat 23. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Baru tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Tahu maksudnya apa nih? Orang Israel dipesan Tuhan, nanti ketika kamu masuk tanah Israel, tanah perjanjian, yang kamu tabur
Kalaupun tumbuh dalam bulan kedua, bulan ketiga, itu nggak boleh kamu pungut selama 3 tahun. Wah sayang dong, busuk dong, ya biarin aja. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu menumbuhkan. Tanah itu hidup dan menumbuhkan segala sesuatu. Allah bisa memberikan banyak berkat. Tapi jangan diklaim dulu itu seolah milikmu. Biarin dulu 3 tahun. Gak boleh loh saudara. Tahun keempat pun baru kamu boleh petik, tapi juga bukan untuk dimakan. Untuk apa? Ayat yang ke-24, tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Jadi dipetik, dipanen, tapi hanya untuk diberikan, dijadikan korban sajian. Itu kita sudah bahas di dalam pasal-pasal awal. Nanti baru dipetik untuk bisa dinikmati, itu tahun kelima. Ini sebenarnya ngajar kita saudara, kan sekarang saudara gak mungkin lagi berjumpa dengan ini. Karena kita bukan petani, bukan peladang. Tapi jangan buru-buru mengklaim berkat. Kadang kita paling suka mengklaim berkat itu kalau bicara dapat duit tambahan. Wih berkat, gitu kan. Dapat keuntungan mendadak. Berkat. Nanti bulan depan kalau enggak, saudara bilang apa? Enggak diberkati. Kesian Tuhan saudara, dipermainkan. Tuhan terima kasih bulan ini Tuhan berkati, tapi minggu yang lalu Tuhan enggak berkati gitu. Padahal Tuhan kan memberkati tiap hari. Cuman kita ini buru-buru ngeklaim berkat sih. Harusnya ada hitungan yang lebih. Makanya hati-hati di dalam mengklaim berkat. Tuhan bilang, tunggu dulu. Supaya enggak kamu hitung-hitung nanti hasil usahamu. Kamu tabur sekali, 3 tahun pertama biarin. Tuhan mau kasih tunjuk. Hasil usaha manusia cuman sekali, tapi Allah bisa lakukan berkali-kali. Cuman itu loh rumusnya yang Tuhan mau kasih tunjuk. Tapi kalau manusia kan kemudian klaim seolah-olah dialah yang punya atau pemilik modal. Lupa dia. Modal seberapapun kalau Tuhan yang tidak menumbuhkan, tidak akan dia dapat buahnya. Maka saudara ingat mengapa di hari yang keempat ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan tanah yang hidup yang dapat menumbuhkan. Orang hanya mengusahakan tanah, mencangkul tanah. Alkitab bilang kalau tanah itu tidak Tuhan buat hidup, tidak ada yang tumbuh. Apa yang manusia buat? Percuma. Kita baca deh supaya saudara gak penasaran. Mari kita ke Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1. Ayat yang ke mana ya? Ayat yang ke-11. Ayat 11. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Tuh. Jadi hari keempat ini seringkali kan kalau guru-guru sekolah minggu bilang hari keempat kira-kira Tuhan menciptakan apa ya adik-adik gitu. Tumbuh-tumbuhan. Tuhan gak menciptakan tumbuh-tumbuhan sebenarnya. Baca ya, kita baca baik-baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon. Yang disebut dulu selalu tunas-tunas muda, gak tiba-tiba jadi pohon saudara. Jadi hari keempat apa yang Tuhan ciptakan? Tanah yang seolah itu punya nyawa.
Cuma nggak cuman hewan laut, hewan darat, ikan-ikan yang bernyawa. Nggak cuman manusia yang diciptakan bernyawa, tanah pun rupanya Tuhan buat ada nyawanya. Cuman kita nggak tahu kayak apa di dalam kandungan itu. Baru nanti ketika kita belajar biologi, karena tanah itu mengandung fosfor, tanah itu mungkin mengandung juga hidrogen, segala macam zat yang memang berguna untuk makhluk itu hidup. Tapi sebelum dikenal begitu, yang kita tahu bahwa Allah menciptakan tanah itu dapat menumbuhkan dari apa? Tunas dulu, nggak ujuk-ujuk datang pohon sudah. Kalau kita ngeklaim berkat Tuhan kan kayaknya jadi orang sombong banget ya rasanya. Puji Tuhan sudah, saya diberkati Tuhan. Ya. Dari dulu belum dapat apa-apa, sekarang dapat sekian, gitu. Langsung besar. Kadang kita mengucapkan itu seperti kita menang lotre, saudara. Lalu Tuhan kita jadiin bandar lotrenya. Gitu. Makanya Tuhan bilang hati-hati mengklaim berkat. Kalau di berkat itu sendiri, yang kita saksikan, di berkat itu sendiri yang kita dapat, kita tidak memenuhi imamat 19 tadi. Apa itu? Kasih sedikit sama orang lain. Maka sebenarnya itu bukan berkat, tapi itu hawa nafsu. Camkan lo baik-baik saudara, ini serius. Makanya saya sebut ini Taurat kehidupan. Karena orang selalu pikir semua yang berhubungan dengan material, semua yang berhubungan dengan apa? Angka, itu diklaim berkat. Tapi rupanya orang lain pun tidak bisa bersaksi bahwa kita betul-betul diberkati. Kenapa? Tidak ada kemurahan hati. Tidak ada roh untuk memberi, semangat untuk memberi. Saya katakan itu bohong belaka. Taurat kehidupan, ya. Simple kan ini. Tapi ini firman Tuhan, saudara. Saya juga baca ini. Saya kadang geli sendiri, ya ampun Tuhan, sampai segininya amat Tuhan atur. Sampai hal yang seremeh ini aja Tuhan perhatikan. Loh iya, aku buat manusia itu hidup, aku buat hewan-hewan itu, burung-burung di udara, ikan hidup. Dan aku buat tanah itu juga hidup. Dan masing-masing dapat memberikan kehidupannya untuk yang lain. Tanah memberikan kehidupannya untuk tumbuh-tumbuhan yang berdiri di atasnya. Hewan-hewan bisa memberikan kehidupannya juga untuk generasinya, untuk anak-anaknya. Manusia diciptakan untuk memberikan hidup bukan kepada anak cucunya saja, tapi juga kepada sesamamu manusia. Makanya di dalam perjanjian baru Paulus bilang begini, Roma pasal yang ke-13. Coba kita lihat Roma 13. Walaupun ada banyak ayat-ayat di dalam Injil, tapi saya lebih tertarik ini di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Roma 13 ayat 9 tertulis begini. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka Alkitab ingin mengajar kalau kita mengasihi sesama, saudara, kita nggak akan menyakiti orang lain, kita nggak akan membuat orang lain rugi. Kita nggak akan tega membuat orang lain itu kemudian tidak mengalami yang kita alami. Wah, kalau dia nggak diberkati, kenapa ya? Tergeraklah hati untuk bantu. Saya bantu supaya dia pun bisa diberkati. Mau kira-kira saudara belajar begitu? Walaupun susah ya. Susahnya apa? Ya karena saya juga masih kurang Tuhan. Saya juga gak punya duit banyak-banyak amat.
Sayangnya firman Tuhan ini tidak diberikan untuk juragan-juragan masalahnya. Setuju? Ayat ini Tuhan tidak beritakan kepada para konglomerat masalahnya. Tapi pada orang Israel yang baru keluar dari Mesir yang gak punya apa-apa. Kere mereka ini. Maka saudara tahu firman Tuhan ini juga diberikan pada orang-orang yang kere sebenarnya. Gak punya apa-apa juga. Salahkah firman Tuhan? Oh, tidak ada yang salah. Karena hidup itu dari Tuhan, saudara. Sorry ya kalau udah keras ya. Gak apa-apa kan? Nah, saudara kan udah biasa dengar khotbah saya keras-keras. Tapi supaya saudara diberkati. Orang lain mungkin mengalami kerugian, mungkin orang lain sedang terpuruk. Dan saudara mungkin sedang diberkati. Jangan kemudian nanti saudara langsung bersaksi, misalkan saudara cerita, oh puji Tuhan saya diberkati loh. Itu berkatnya ngomong itu pamer sebenarnya saudara. Pamer sama satu orang ini yang mungkin lagi susah. Kebetulan mungkin saudara lagi gak enak hati gitu kali ya. Mau bales, gak tahu gimana cara balesnya. Tiba-tiba hidup berbalik mungkin. Gitu, mungkin saja. Tahu-tahu orang yang saudara benci itu pas lagi rugi, wah mumpung di saudara lagi untung. Saudara bersaksi, padahal pamer tujuannya. Tuhan tahu loh hatimu. Yang dengar gak tahu motif saudara, tapi Tuhan tahu hatimu. Makanya hati-hati. Kalau tidak ada kasih dalam perkataan-perkataan saudara, saya katakan stop, jangan katakan. Jangan ceritakan. Karena Allah menilai hati loh. Bahaya itu. Kalau sampai Tuhan nanti tarik kembali, apa yang saudara buat? Apa yang bisa kita buat? Apakah kita minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti? Kan kita juga pasti langsung datang kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, kenapa saya memikirkan nih judulnya. Saya bilang, oh ya yang bagus ini Taurat kehidupan. Taurat ini lebih jelas dari Keluaran 20. Keluaran 20 cuma 1, 2 ini, 3 ini. Sekarang di Imamat 19 Tuhan jelaskan. Begini ya orang Israel. Kalau kamu tanam sesuatu, jangan langsung dipungut, langsung diambil. Supaya seolah-olah jangan nanti engkau pikir, oh ini karena saya yang nanam. Maka saya berhak atas hasil. Biarin aja 3 tahun. Mau busuk pun gak apa-apa. Sebab itu menunjukkan manusia hanya sekali tanam, tapi Allah bisa memperbanyak buahnya berkali-kali. Jadi supaya saudara tahu dari ayat ini, memang hidup itu hanya betul-betul karena Tuhan yang memberkati. Jadi kalau saudara tiba-tiba mendapatkan hasil yang banyak, itu bukan karena usahamu yang diperbanyak, saudara. Ya. Maka jangan pernah mengeluh capek ya. Aduh Tuhan capek banget cari duit ini. Ya cari duit memang capek, saudara. Ya. Kalau nggak cari duit bener juga cari duit nggak bener juga capek. Ya. Tahu cari duit nggak bener itu juga capek. Ngutang sana ngutang sini, gali lubang tutup lubang, capek kan itu. Maka lebih bagus capek yang cari duit bener. Tapi supaya saudara tahu bukan karena capekmu engkau akan mendapatkan hidupmu di sana. Tuhan yang akan menambahkannya. Maka Tuhan bilang biarin ya 3 tahun nggak usah dipungut-pungut. Supaya you tahu bukan karena engkau yang tanam maka dia tumbuh. Tapi karena memang aku sudah menciptakan tanah yang dapat menumbuhkan. Saya percaya saudara di tempat saudara bekerja apapun yang saudara geluti. Disitulah hidupmu Tuhan akan berikan. Pemeliharaan Tuhan untuk hidup saudara ada di tempat pekerjaan saudara. Maka sayangilah pekerjaan saudara. Cintailah pelayanan saudara. Kalau saya, karena pekerjaan saya ya hanya ada di dalam pengembalaan. Saya cintai pengembalaan saya. Hidup saya di sini, saudara. Saya hidup di dalam pengembalaan. Saudara hidup di dalam pekerjaan. Maka cintailah pekerjaan masing-masing. Tapi setelah itu, cintailah juga firman Tuhan. Termasuk memberikan apa yang harus saudara berikan kepada Tuhan. Supaya kecintaan itu membebaskan kita dari egois. Ini punya saya. Ini punya saya. Emang ada yang betul-betul punya saya, saudara? Nyawamu punyamu juga? Kan tidak. Kalau kita udah bebas dari kata ini punya saya, saudara gampang memberi, murah hati, saudara.
untuk Tuhan gak hitung-hitungan. Nanti Tuhan akan buat hal yang sama. Tuhan tidak akan hitung-hitungan untuk saudara. Berani? Kayaknya saudara berani gak ya? Gitu ya. Berani gak berani punya saya khotbahin saudara. Ya. Saudara gak amin saya lanjutin nih. Masih banyak ayatnya. Belajar. Kenapa? Ini Taurat kehidupan. Bukan hanya ditulis untuk memperbanyak beban, tapi untuk meringankan hidup ini. Saudara mikirin pun kerjaanmu gak akan membuat kita konglomerat dalam waktu 1 tahun. Saudara geluti pekerjaanmu kalau Tuhan tidak kehendaki. Belum tentu juga yang dari kios tiba-tiba punya mall. Betul apa betul? Enggak. Tapi kalau engkau masih bisa hidup sampai hari ini, dari hidupmu engkau bisa mendukung, menyokong hidup orang lain. Buat saya itu sudah lebih dari cukup saudara. Gak perlu kata kaya, gak perlu kata konglomerat, gak perlu kata taipan. Tapi artinya bahwa saudara adalah contoh dari orang-orang yang hidup karena berkat Tuhan. Yang penting menyenangkan Tuhan saja. Ya, berikan kepada Tuhan apa yang harus engkau berikan kepada Tuhan. Berikan kepada sesama. Kalau saudara memang rasa bahwa itu juga merupakan bagian dari firman Tuhan, kasih sesamamu. Jangan harus tunggu engkau punya banyak dulu. Nggak akan. Makin punya banyak makin sayang saudara. Betul apa betul? Tuhan kasih saudara tambah, makin banyak, makin tebel, makin sayang gitu. Ada orang cerita sama saya. Betul-betul dia cerita sama saya, Pak, saya makin tersiksa ketika Tuhan berkati saya. Kenapa? Karena ketika saya hitung-hitung yang saya korbankan kepada Tuhan lebih besar lagi jumlahnya. Nah maunya gimana dong? Maunya gimana dong sekarang saya bilang gitu. Ya. Gimana ya Pak kira-kira? Ya. Mau pakai hitungan yang sama apa hitungan yang lama? Saya bilang gitu. Hitungan baru apa hitungan yang lama? Kalau hitungan yang baru itu kan artinya sebanyak yang didapat maka itu yang juga harus dikembalikan kepada Tuhan. Itu hitungan baru Pak, hitungan baru. Mau pakai hitungan baru pakai hitungan lama. Kalau hitungan lama itu prinsip ekonomi. Keluar sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya, itu saya bilang. Ayo mau pakai lama atau baru? Saya bilang gitu. Ya baru aja deh Pak, biar aman. Nah, gitu. Ya makanya saudara, jangan bilang nanti Tuhan saya akan memberkati orang lain. Tunggu saya banyak dulu. Percayalah makin banyak saudara, makin pelit saudara nanti. Ya, ingat baik-baik omongan saya ini 9 Juli 2023. Makin diberkati, saudara akan makin pelit kalau nggak terbiasa saudara memberi. Ya, betul atau tidaknya, nanti tunggu saja hari hanya. Ya, maka supaya saudara jangan pelit, biasakan memberi. Haleluya. Ya, muka-muka cemberut. Nih, firman Tuhannya rada nggak enak ini hari ini gitu ya. Ya, happy lah saudara, Tuhan sedang memberi kita hidup kok. Ya, bahkan lebih dari hidup. Mari kita berdiri. Kita nyanyi satu pujian pendek saja. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan
lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tadi kita baca dalam Alkitab, ketika Tuhan memerintahkan Israel untuk menanam biji-bijian, 3 tahun dibiarkan, supaya jangan nanti orang Israel merasa bahwa karena usahanya, karena pekerjaannya, karena teknik cocok tanamnya, karena mungkin pupuk-pupuknya lah, dia anggap hasil bumi itu adalah miliknya. Allah minta 3 tahun, biarkan saja. Mau jadi busuk dia, mau dimakan binatang, biarkan. Tidak boleh dipungut. Tapi tahun keempat, kalaupun dipungut, bukan untuk dimakan, saudara, tapi untuk diberikan dulu kepada Tuhan. Bentuk ucapan syukur orang Israel kepada Tuhan. Buat kita sebenarnya sederhana, bahwa Allah ingin mengajar supaya kita tidak buru-buru menganggap semua berkat itu adalah satu keuntungan. Di dalam berkat itu ada tanggung jawab saudara untuk memberkati orang lain. Di dalam berkat itu ada tanggung jawab saudara untuk mengembalikan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Kalau tidak, Allah tidak akan tumbuhkan apa-apa. Dan itu berarti ancaman kematian dan kepunahan untuk orang Israel. Jangan remehkan saudara hal seperti ini. Mungkin ini terkesan remeh, tapi Allah pelihara hidup orang Israel hanya dari biji saja yang dilempar ke dalam tanah, tumbuh, dan mereka bisa makan anak cucu. Jadi jangan anggap remeh pekerjaan Tuhan. Hormati Tuhan, hormati ibadah, hormati korban-korban, hormati karena saudara memang tahu itulah alasan saudara hidup. Tuhan tidak butuh uang kita, Tuhan tidak butuh sebenarnya apapun yang kita punya. Tapi Dia hanya butuh ucapan syukur kita, saudara. Lepaskan dari ketergantungan kebendaan, Allah akan berikan kepada saudara yang mungkin saudara tidak sangka. Lebih dari sekedar kelimpahan Allah bisa berikan. Tapi takutlah akan Tuhan lebih dahulu. Jangan segan untuk menolong orang lain, jangan segan untuk membagi berkat. Takutlah akan Tuhan, Allah berikan saudara hidup. Nyanyikan lagu ini dengan satu harapan, dengan satu iman kepada Tuhan. Aku ingin hidup karena Tuhan saja. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Taruh di dalam hati kami satu kerinduan untuk selalu melakukan kehendak Allah dengan sekuat-kuatnya. Walau mungkin banyak keberatan-keberatan dari kami, karena seringkali kami mempunyai egoisme. Kami selalu masih memikirkan diri kami sendiri. Kami selalu masih memikirkan kekurangan-kekurangan kami. Kami masih takut bahwa hidup kami tidak terjamin.
Kami lupa bahwa Tuhan yang memberi jaminan atas hidup kami dan bahkan masa depan anak cucu umat-Mu. Itu artinya juga Tuhan jamin kehidupan dari anak cucu kami. Tuhan, ajari umat-Mu untuk mencintai pekerjaan mereka. Ajari umat-Mu untuk mencintai pelayanan-pelayanan. Itulah hidup mereka. Inilah hidup kami. Bukan karena besar kecilnya, bukan karena menterengnya atau mungkin sederhananya bangunan tempat kami bekerja. Tapi yang jelas bahwa di tempat itu kami masih bisa menikmati hidup dari Tuhan. Apapun yang diperdagangkan, apapun yang dijual, kiranya itu memberkati orang lain. Dan kami percaya disitulah kami hidup. Disitulah Tuhan pelihara hidup kami. Bahkan untuk anak-anak cucu kami, Tuhan sudah pelihara melewati tempat kerja kami. Berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu, supaya tempat pekerjaan mereka ini akan menjadi tempat kehidupan mereka. Bukan karena mereka merasa mereka telah berusaha dan telah melemparkan jerih payah mereka di sana, tapi karena Allah menyertai. Karena Allah yang menambahkan, seperti yang firman Tuhan katakan, Allah yang menambahinya. Sisanya kami tidak perlu harus memberikan kekuatan ekstra untuk bekerja, tapi kami berikan ekstra untuk pujian syukur kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan sisanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Perjuangan mereka ya Tuhan untuk selalu menggeluti pekerjaan mereka. Walaupun ada masalah, ada kesusahan, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Di tempat itulah mereka dapat menyaksikan tentang berkat-berkat Tuhan. Di tempat itu mereka juga dapat memperlihatkan kepada dunia bahwa Tuhan pelihara hidup mereka. Hidup anak cucu kami, Tuhan pelihara. Masa depan pun anak-anak kami Tuhan pelihara di sana. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati, berikan mereka selalu kehidupan yang baik. Sehat-sehatkan ya Tuhan. Pagari, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Dalam aktivitas maupun di dalam rumah sekalipun Tuhan tetap jagai. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah pemberian-pemberian umat-Mu sampai hari ini. Berkati ya Tuhan persembahan-persembahan mereka, persepuluhankah atau persembahan tatangan yang lain, Tuhan berkati. Apa yang mereka lakukan untuk Tuhan, untuk orang lain, untuk sesama, untuk gereja, Tuhan hitung selalu dan Engkau tidak akan pernah lalai. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan pulang sebentar. Tuhan jagai kami di jalan, jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki. Tuhan pagari sehingga kami tiba dengan aman di tempat masing-masing. Karena pertolongan Tuhan, karena penjagaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan
Jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.